Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Baik teman-teman ya, di sini admin ingin meluruskan ya isu-isu yang berkembang di luar sana terkait dengan katanya pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau disingkat PMM menyulitkan guru. Nah, di sini admin akan membongkar tuntas fakta terbaru aplikasi PMM. Baik. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan PMM. Baik. Oke, di sini kita akan bongkar ya fakta terbaru aplikasi PMM yang membuktikan bahwa pengolahan kinerja guru di PMM ternyata tidak menyulitkan guru teman-teman ya. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Fakta pertama, edaran resmi dari Kemdikbudristek bernomor 0559 BB1 GT 0200 tahun 2024 perihal surat edaran tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Di sini ada faktanya, teman-teman. Yang pertama, ya, fitur-fitur dalam PMM seperti pelatihan mandiri, kemudian refleksi kompetensi, bukti karya, dan komunitas tidak bersifat wajib. Ingat, saya garis bawah ya, tidak bersifat wajib teman-teman ya. Jadi otomatis seharusnya tidak menyulitkan guru ya, karena memang tidak bersifat wajib, tidak memiliki tenggat waktu, dan bukan merupakan pekerjaan administrasi tambahan bagi guru maupun kepala sekolah. Seperti itu teman-teman ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini dikatakan, Kementerian Pendidikan, kemudian Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengharapkan guru dan kepala sekolah mendapatkan nilai tambah dari PMM dalam keseharian menjalankan tugas. Jadi otomatis fitur-fitur dalam PMM itu bersifat alat bantu untuk menambah kreativitas dan profesionalisme guru. Itu fakta pertama. Fakta kedua, di antara beberapa fitur daripada PMM, cuma satu fitur yang diharuskan, yaitu pengelolaan kinerja. Itu pun diharuskan untuk guru yang berstatus ASN dan kepala sekolah yang berstatus ASN. Sedangkan guru dan kepala sekolah yang berstatus tidak ASN itu tidak diharuskan mengerjakan fitur pengelolaan kinerja. Nah, kemudian fakta ketiga, fitur pengelolaan kinerja itu sudah terintegrasi dengan aplikasi PMM sehingga dimudahkan bagi teman-teman guru dan kepala sekolah sehingga tidak perlu lagi membuat SKP di e-kinerja BKN. Tinggal teman-teman guru dan kepala sekolah berkolaborasi melaksanakan pengolahan kinerja, maka sasaran kinerja pegawai periode Januari-Juni 2024 dalam aplikasi PMM. Ingat ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kemudian selama ini dikatakan teman-teman ya, selama ini dikatakan bahwa PMM itu menyulitkan guru. Nah, ini buktinya teman-teman ya, kita bongkar tuntas di sini. Ini kan tidak wajib, pelatihan mandiri tidak wajib, komunitas tidak wajib, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi tidak wajib, LMS. Yang harus ini cuma satu, pengelolaan kinerja. Dan ini wajib teman-teman, ini wajib untuk guru ASN dan kepala sekolah ASN, karena ini terkait dengan sasaran kinerja pegawai. Nah, di sini nantinya ke depannya itu tunjangan teman-teman, PPP teman-teman itu diperhitungkan dari pengolahan kinerja teman-teman. Makanya diintegrasikan di PMM agar memudahkan guru. Kita punya aplikasi satu pintu di PMM teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kita bongkar faktanya bahwa ternyata pengolahan kinerja di PMM itu tidak menyulitkan guru. Kita langsung buka aplikasinya. Nah, ini dia teman-teman ya. Kita refresh dulu. Kita langsung buka aplikasinya. Ya, kita langsung buka aplikasinya di sini. Ini dia menu-menu yang akan dikerjakan. Ini yang pertama ada observasi praktik kinerja. Kemudian ada pengembangan kompetensi. Kemudian ada tugas tambahan. Ini tugas tambahan kalau misalkan teman-teman guru tidak punya tugas tambahan tidak usah dikerja ini. Berarti otomatis yang dikerja cuma dua. Yang observasi praktik kinerja dan pengembangan kompetensi. Nah, kita maju ke observasi praktik kinerja. Apakah observasi praktik kinerja ini menyulitkan guru? Jawabannya sama sekali tidak menyulitkan guru.
Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena observasi praktik kinerja itulah tugas pokok dari guru, yaitu mengajar seperti biasanya di kelas dan diamati oleh kepala sekolah. Nah, itu yang dikatakan observasi praktik kinerja. Jadi, guru-guru dituntut untuk mengajar seperti biasa dan nantinya kepala sekolah akan melakukan observasi di kelasnya Bapak Ibu guru. Sehingga otomatis menurut saya itu hal yang biasa dan tidak perlu untuk dibesar-besarkan bahwa itu menyulitkan guru. Justru itu bagus, teman-teman. Jadi kalau ada kekurangan nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah. Seperti itu ya. Jadi ini yang fakta yang berikutnya ya, bahwa pengulangan kinerja itu sebenarnya tidak ribet. Cukup Bapak Ibu guru mengajar seperti biasa, mengikuti rambu-rambu yang diberikan oleh kepala sekolah, selesai teman-teman. Kita coba cek langkah observasi. Nah, ini dia teman-teman ya, ada target perilaku yang akan dicapai. Misalkan di sini isi dokumen. Nah, ini dia. Jadi nanti teman-teman buat jadwal di sini kapan teman-teman akan dikunjungi oleh kepala sekolah ini, dan pilih mata pelajarannya apa yang akan diajarkan kelas berapa dan jenjang apa. Setelah itu teman-teman unggah RPP-nya atau modul ajarnya di sini. Jadi itu seperti biasa. Ini seperti supervisi pada umumnya dan guru-guru sudah biasa mengikuti ini teman-teman, sehingga menurut saya tidak ada yang perlu ditakutkan di pengulangan kinerja. Mengajar seperti biasa dan diamati oleh kepala sekolah dan mengikuti arahan-arahan dari kepala sekolah, selesai. Tidak ada masalah teman-teman ya. Kemudian fakta berikutnya. Fakta berikutnya seperti ini. Mungkin teman-teman pikir ikuti webinar sana sini dapat sertifikat ini itu. Nah, di sini kita lihat di bagian sini, kumpulkan dokumen. Nah, kemungkinan yang membebani teman-teman adalah poin-poin ini. Karena di pengulang kinerja target minimalnya itu kan 32 poin. Tapi ada catatannya, kalau misalkan teman-teman di akhir Juni ternyata tidak mampu mencapai 32 poin di pengembangan kompetensi, nanti teman-teman akan kembali melakukan diskusi dengan kepala sekolah. Jadi menurut saya semuanya ada solusi teman-teman. Kemudian bagaimana dengan sertifikat yang harus diunggah? Padahal kita harus mengikuti webinar, mengikuti pelatihan mandiri supaya bisa mendapatkan sertifikat. Nah, gampang sekali teman-teman. Teman-teman tinggal mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM. Nah, di sini kan tempatnya teman-teman ya. Nah, ini dia pelatihan mandiri di sini. Nah, ini yang ditakutkan oleh guru-guru. Mungkin ini yang ditakutkan oleh guru-guru. Menurut saya tidak perlu ditakutkan. Kenapa? Karena pelatihan mandiri yang ada di PMM itu tidak bersifat wajib dan tidak ada tenggang waktu. Jadi teman-teman tetap bisa mengajar seperti biasa. Nanti kalau misalkan keluar main atau pulang sekolah, teman-teman bisa mengerjakan pelatihan mandiri sedikit demi sedikit, step by step, tanpa menyulitkan guru. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Karena kenapa? Karena memang pelatihan mandiri tidak wajib. Kemudian kita harus mengikuti webinar Bang, supaya nanti bisa dapat sertifikat. Teman-teman juga bisa mengikuti webinar yang ada di PMM. Dan itu juga waktunya bisa saja itu dilaksanakan di luar jam mengajar teman-teman. Misalkan topik ya, ini topik. Kita lihat ya, di sini ada webinar. Ini dia ada webinar teman-teman. Ini ada webinar. Nah, jadi nanti di sini akan muncul webinar yang teman-teman bisa ikuti. Atau strategi untuk mengikuti webinar tanpa mengganggu pelajaran teman-teman di sekolah adalah mengikuti webinar yang jam pelaksananya itu di luar jam mengajar. Misalkan sore hari atau malam hari teman-teman bisa ikuti. Atau kemudian untuk keperluan sertifikat bisa diakali di komunitas belajar. Kenapa? Karena sudah ada yang namanya komunitas belajar di sekolah teman-teman. Jadi sekolah itu bisa membuatkan sertifikat. Di KKG juga bisa dibuatkan sertifikat teman-teman. Jadi menurut saya ya seperti itu ya. Tidak ada yang perlu dikeluhkan terkait dengan PMM kalau kita bongkar melalui aplikasinya langsung. Jadi kita tidak mengada-ngada ini teman-teman. Kita langsung bongkar di aplikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.